Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ina ini dari semester 8. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Langsung saja kita ke soal pertama. Apa makna Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yaitu Pancasila sebagai dasar negara itu artinya seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai yang tergantung dalam kelima silanya. Ibarat pondasi sebuah rumah, Pancasila jadi landasan utama dalam menyusun hukum, kebijakan, dan juga norma kehidupan masyarakat Indonesia. Segala bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan keputusan-keputusan penting dalam negara harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Penerapannya bisa kita lihat di banyak aspek kehidupan. Misalnya, pemerintah bikin program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu, itu bagian dari sila kelima tentang keadilan sosial. Ketika negara menjamin kebebasan umat beragama untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing, itu wujud penerapan sila pertama. Lalu, gotong royong warga di kampung saat bangun jalan atau bantu tetangga yang kena musibah juga itu contoh nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut soal kedua ya. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila dengan penegakan hak manusia di Indonesia. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap orang harus diperlakukan secara adil dan manusiawi tanpa pandang bulu. Nah, ini sejalan banget sama prinsip-prinsip HAM. Hak asasi manusia pada dasarnya menjamin setiap individu punya hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, dan juga lain-lain. Jadi, kalau negara menunjung tinggi sila kedua, otomatis penegakan HAM juga harus berjalan. Misalnya, kalau ada diskriminasi terhadap suku tertentu, itu jelas bertentangan dengan sila kedua. Atau kalau ada kasus pelanggaran HAM seperti penyiksaan, perampasan hak berpendapat, atau kriminalisasi orang karena beda pendapat, itu juga enggak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang beradab. Soal ketiga, berikan contoh konkret bagaimana sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia dapat diterapkan oleh mahasiswa di lingkungan kampus. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia bisa banget diterapkan mahasiswa di lingkungan kampus dan justru menjadi peran mahasiswa di sini sangat penting. Kampus itu tempat berkumpulnya mahasiswa dari berbagai daerah, suku, agama, dan juga latar belakang sosial yang berbeda. Kalau nggak ada semangat persatuan, bisa-bisa yang terjadi malah saling sikut dan kelompok-kelompokan yang bikin suasana jadi nggak nyaman. Contohnya, konkretnya bisa dari hal simpel kayak ikut organisasi kampus yang terbuka buat seluruh jurusan atau latar belakang, atau bikin acara pengangkatan keberagaman budaya, misalnya Festival Budaya Nusantara yang ngewakilin budaya dari berbagai daerah. Di situ, mahasiswa bisa saling belajar menghargai dan juga mempererat rasa persaudaraan. Bahkan dengan menghindari ujaran kebencian atau hoaks di media sosial, mahasiswa juga udah ikut jaga persatuan. Kita langsung ke soal keempat. Mengapa musyawarah untuk mufakat penting dalam sila keempat dan bagaimana hal itu bisa diterapkan dalam organisasi mahasiswa? Kita langsung jawab ya. Musyawarah itu penting banget karena cara paling adil buat nyari solusi atau keputusan bareng tanpa harus saling menang sendiri. Dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
Di sini kita diajarkan buat nggak egois, tapi lebih mengutamakan kepentingan bersama lewat diskusi yang sehat dan juga terbuka. Organisasi mahasiswa musyawarah bisa diterapkan lewat rapat atau forum diskusi. Misalnya, waktu nentuin program kerja BEM atau dana kegiatan, semua pengurus dan anggota bisa duduk bareng nyampein ide dan saran. Enggak langsung voting, tapi cari titik temu dulu. Dengan begitu, keputusan yang diambil lebih bisa diterima semua pihak dan suasana organisasi juga jadi lebih adem dan juga solid. Kita ke soal terakhir ya, ke soal kelima. Bagaimana penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial. Jadi, sila kelima ini mengajarkan kita buat memperjuangkan keadilan sosial. Artinya, semua orang berhak dapat memperlakukan yang adil dan punya kesempatan yang sama buat hidup layak. Di Indonesia, ketimpangan sosial masih jadi masalah. Ada yang hidup serba cukup, tapi ada juga yang susah dapat makan, sekolah, bahkan juga layanan kesehatan. Penerapan sila ini bisa bantu banget ngurangin kesenjangan, misalnya lewat program pemerintah kayak bantuan langsung tunai, subsidi pendidikan, dan juga kesehatan. Pembangun infrastruktur di daerah pelosok atau pemberdayaan UMKM. Tapi bukan cuma pemerintah, masyarakat juga bisa ambil peran. Mahasiswa misalnya bisa bikin kegiatan sosial atau jadi relawan pendidikan di daerah yang belum maju. Itu juga bentuk kontribusi buat wujudkan keadilan sosial. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.